Astaghfirullah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Maka malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam suratul Qadar ini tentang keistimewaan besar bagi orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, di mana Allah Subhanahu wa taala katakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, bahwa orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu jauh lebih baik dibandingkan beribadah selama 1000 bulan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, apakah Lailatul Qadar ini juga berlangsung pada tiap-tiap umat, ataukah Lailatul Qadar itu murni hanya diberikan kepada umat Islam saja? Maka pendapat yang kuat bahwa Lailatul Qadar itu hanya diberikan kepada umat Islam, dan itu anugerah besar yang Allah anugerahkan kepada kita dan tidak diberikan kepada umat-umat sebelum kita. Lalu apa alasannya? Kenapa Lailatul Qadar itu hanya diberikan kepada umat Islam dan tidak diberikan kepada umat sebelum Islam? Ma'asyiral muslimin, para ulama menjelaskan, kita tahu bahwa usia manusia semakin jauh daripada Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, maka semakin pendek. Begitu juga postur tubuhnya semakin pendek. Nabi Adam alaihi salatu wassalam postur tubuhnya saja berapa? 60 hasta. Satu hasta itu 1/2 meter. Berarti tingginya Nabi Adam itu kurang lebih 30 meter. Makanya antum kalau ke Saudi itu ada jubah Nabi Adam. Jubah-jubahan. Di zaman Nabi Adam tak pakai jubah. Cuman kalau Adam hidup di zaman sekarang mungkin seperti ini jubahnya. Bahkan bukan hanya jubah di Saudi, ada sepeda lagi. Sepeda Nabi Adam. Jadi seolah-olah kalau Adam hidup, macam inilah sepedanya. Rupanya sepedanya dari Jogja. Hadiah untuk kerajaan Saudi. Di zaman Nabi Adam mana ada sepeda, ikhwan. Tapi yang ingin saya jelaskan bahwa postur tubuh Nabi Adam itu tinggi 30 meter atau 60 hasta. Dan lebarnya sekitar 7 hasta atau 3,5 meter. Dan usia Nabi Adam sendiri panjang, sampai 1000 tahun. Bahkan ada Nabi itu yang jauh lebih panjang usianya dibandingkan Adam. Siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam itu usia dakwahnya saja 950 tahun. Itu usia dakwahnya yang dijelaskan dalam Quran. Adapun usianya sendiri ada yang mengatakan 1400, ada yang mengatakan 1500, ada yang mengatakan 1782, macam-macam khilaf ulama tarikh tentang usia Nabi Nuh alaihi salam. Makanya Nuh itu hidup di beberapa generasi karena usianya panjang. Intinya bahwa usia umat dulu panjang-panjang. Kita lihat pamannya disebutkan dalam Sahih Bukhari ketika Nabi SAW menjelaskan tentang syariat khitan, syariat sunat bagi laki-laki. Orang yang pertama kali disunat siapa? Nabi Ibrahim. Itu orang yang pertama kali disunat. Nabi SAW mengatakan, ikhtatana Ibrahim wa huwa ibnu thamani wa ikhtatana bil khutur. Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam dikhitan di usia 80 tahun.
Tentu 80 tahun Nabi Ibrahim tidak seperti 80 tahun umat Islam. Kalau 80 tahun umat Islam ya sudah kakek-kakek kan begitu ya. Jalan pun dah susah, disunat pula dia. Masalahnya zaman dulu kan tidak ada sunat laser. Tidak ada. Makanya Rasul mengatakan waqtata nabil khudum, dan Nabi Ibrahim disunat menggunakan kampak. Itu bisa bayangkan disunat pakai kampak, gimana ceritanya? Tapi di zaman itu memang belum ada alat. Tapi menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim di usia 80 tahun disunat, Ibrahim itu masih muda kan begitu. Karena usia umat dulu panjang-panjang. Lain dengan usia umat Islam ini pendek-pendek. Makanya Nabi SAW hanya membatasi usia umat Islam itu a'maru ummati bainas sittina was sab'in wa qalilun ma yajuzu dzalik. Usia umatku, kata Nabi SAW, berkisar 60 sampai 70 tahun. Kalaupun ada yang lewat 70 tahun itu sedikit. Sedikit sekali. Rata-rata di usia 70 tahun itu sudah meninggal rata-rata. Kalaupun ada yang hidup ya ada, tapi tak banyak, kata Nabi. Karena usia itu disesuaikan dengan usia Nabi. Nabi kita saja meninggal di usia 63 tahun. Maka umatnya kurang lebih seperti itu. Logika ikhwan, umat dulu itu kan panjang-panjang tuh usianya. Kalau usia panjang memungkinkan banyak beramal. Kalau banyak beramal memungkinkan mengumpulkan pahala. Tetapi usia yang pendek tidak mungkin banyak beramal, usianya pendek. Dan akan sedikit dapat pahala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Walaupun umat Islam ini pendek-pendek usianya, 60 sampai 70 tahun, bahkan sebelum 60 sudah meninggal. Dan usia umat dulu panjang-panjang, ada yang sampai 1000 tahun. Tetapi Allah Maha Adil. Allah berikan kepada umat Islam ini amalan-amalan yang bisa menjangkau umat sebelum kita. Contohnya adalah menghidupkan malam Lailatul Qadar. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Bahwa orang menghidupkan malam Lailatul Qadar itu sama dengan orang yang menghidupkan beribadah kepada Allah selama 83 tahun 6 bulan. Atau dalam bahasa Quran itu 1000 bulan. Kalau bahasa kitanya 83 tahun 6 bulan. Itu satu malam tuh yang kita hidupkan. Padahal usia kita saja tidak sampai segitu. Ya adalah di atas 80 tahun kan, tapi kan sedikit. Coba bayangkan di antara usia kita, saya atau antum yang usianya mungkin ada yang 30, ada yang 40, ada yang 50 tahun kan gitu. Kita hitung saja. Dari mulai akil balik, bagi laki-laki akil balik berapa usianya? 15 tahun, bagi perempuan 9 tahun. Kalau seandainya dari usia 15 tahun, setiap tahun kita mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian sekarang usia kita sudah anggap saja 40 tahun, berarti 25 kali dapat Lailatul Qadar kan? Kalau 25 kali dapat Lailatul Qadar kali 1000 bulan atau 83 tahun 6 bulan. Kan seolah-olah usia kita panjang jadinya kan? Bahkan bisa menjangkau usia umat dulu. Dari sini Allah Subhanahu wa taala katakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin, bahwa malam Lailatul Qadar itu jauh lebih baik dibandingkan orang beribadah 1000 bulan lamanya atau 83 tahun 6 bulan tadi. Dan ini keistimewaan yang Allah anugerahkan kepada umat Islam, bisa menjangkau umat sebelum Islam yang usianya panjang-panjang. Ini satu faedah dari kalimat Lailatul Qadri khairu min alfi syahrin. Faedah yang kedua, bahwa dalam Islam itu banyak amalan-amalan ringan tapi memiliki pahala besar. Jadi banyak amalan-amalan ringan dalam Islam itu memiliki pahala besar. Kalau umat dulu kan pahala disesuaikan dengan amalan. Di umat Islam ini diistimewakan.
Ada amalannya ringan sekali, tapi Allah berikan pahala besar. Contoh umpamanya orang yang sholat subuh berjamaah, kemudian tidak beranjak dari tempatnya, kemudian dia melaksanakan sunnah syuruk 2 rakaat. Itu kan waktunya cuma 1 jam saja, dari ba'da subuh sampai terbit matahari kan, waktu syuruk, kemudian sholat 2 rakaat. Tapi lihat pahalanya. Kata Nabi SAW, kal hajjati wal umrati taman. Pahalanya sama dengan orang yang haji dan umrah secara sempurna. Padahal kalau kita haji, berapa biaya yang kita keluarkan, berapa tenaga yang harus kita usahakan, waktu yang kita korbankan. Tapi cukup 1 jam saja sudah seimbang pahalanya dengan orang yang haji, bahkan orang yang umrah. Ini kan namanya pahala ringan, pahalanya besar kan begitu. Atau umpamanya kalau cerita tentang akhirat, Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang membaca suratul Ikhlas 10 kali dalam sehari, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, diulang lagi sampai 10 kali. Apa kata Nabi SAW? Buniyat lahu baitun fil jannah, akan dibangunkan 1 istana di surga. Bayangkan kalau seandainya setiap hari kita membaca Qul huwallahu 10 kali, berarti setiap hari kita membangun istana di surga. Kalau seandainya 1 bulan saja berturut-turut seperti itu, kita sudah punya 30 istana di surga. Tapi sedikit juga yang mau mengamalkan amalan yang diajarkan Nabi ini kan. Padahal membaca Qul itu kan ringan, tapi berat juga kita amalkan. Kenapa? Sering saya katakan, karena Al-Quran selalu mendahulukan dunia dibandingkan akhirat. Apa maknanya? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran selalu mendahulukan kalimat dunia kemudian akhirat, maka seolah-olah akhirat itu hanya dongeng saja dan dunia itu yang nyata. Coba kalau seandainya dibalik, Allah dahulukan akhirat kemudian dunia, maknanya kita tidak pernah terlahir di dunia, tapi kita terlahir di sorga. Saya yakin tidak mungkin orang pengen ke dunia. Masalahnya kita lahir di dunia, makanya tak mau pula ke sorga. Lah ini yang jadi masalah. Lah di antara amalan-amalan ringan tapi memiliki pahala besar adalah menghidupkan malam Lailatul Qadar. Dan Nabi SAW sebenarnya, Nabi itu setiap malam menghidupkan malam. Nabi itu senantiasa menghidupkan malam, tidak Ramadan, tidak di luar Ramadan, Rasul tetap sholat. Karena bagi Nabi SAW sholat malam itu wajib, tapi bagi umatnya sunnah. Tetapi walaupun demikian, Nabi SAW digambarkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi SAW yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Nabi itu kalau masuk 10 akhir Ramadan, maka Rasul lebih bersungguh-sungguh lagi menghidupkan malam melebihi hari-hari yang lainnya. Kenapa? Karena di situ ada malam Lailatul Qadar. Luar biasa, coba bayangkan ya. Menghidupkan 10 malam itu kan tak lama ya. 10 hari tak lama. Apalagi sekarang waktu cepat kan. Sering saya katakan bahwa waktu itu makin cepat. Tahu-tahu pagi, tahu-tahu siang, tahu-tahu sore, tahu-tahu buka saja untuk makan kolak gitu. Artinya kan waktu itu sekarang cepat sekali. Apalagi antum puasa tidur makin cepat lagi itu bukanya. Tahu-tahu maghrib saja kan. Artinya di sini bahwa 10 hari itu tak lama. Tapi lihat orang yang menghidupkan 10 malam terakhir Ramadan dan mendapatkan malam Lailatul Qadar, dia mendapatkan keistimewaan yang luar biasa, seolah-olah dia menghidupkan setiap malam selama 83 tahun 6 bulan. Kan nggak banding tuh. 10 hari kita hidupkan, tapi balasannya lihat. Kita seolah-olah beribadah kepada Allah 83 tahun 6 bulan, atau bahasa Quran 1000 bulan. Kan luar biasa. Tetapi banyak juga yang tidak tertarik pada Allah sudah menjelaskan khairun min alfi syahr. Khairun min alfi syahr. Sudah jelas-jelas Allah yang mengatakan seperti itu. Tapi sekarang coba lihat, tertarikkah orang-orang yang
mencari Lailatul Qadar. Contoh umpamanya, biasanya orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang yang beriktikaf. Jarang orang yang tidak iktikaf itu dapat Lailatul Qadar. Dia dapat mungkin sejam, 2 jam, 3 jam ya. Besok tidur kan gitu. Atau mungkin begadang atau ngobrol yang lainnya. Tapi kebanyakan orang iktikaf di masjid itu biasanya dapat Lailatul Qadar gitu. Karena hawanya juga dalam masjid itu hawa ibadah kan begitu. Tapi berapa banyak orang yang iktikaf di masjid itu? Karena kalau 10 akhir Ramadan itu sudah bergeser tuh. Sudah bergeser. Bukan i'tikaf di masjid gitu ya, sibuk ke mall kan itu. Karena apa? Ya sibuk mempersiapkan lebaran. Ya, beli macam-macam, beli baju baru, beli mungkin kalau perempuan ya beli bumbu, beli kue, beli apalah yang persiapan Ramadan kan. Kan di sini terbalik kondisinya ya. Malam Lailatul Qadar itu malam kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini tidak digunakan untuk shopping, kan aneh. Ikhwan, kalau memang antum harus belanja, nasihatilah istri antum, kalaupun harus ke mall siang hari saja. Karena siang-siang kan gak ada Lailatul Qadar. Siang aja belanja. Kalau sudah waktu asar balik. Karena startnya Lailatul Qadar itu di waktu asar. Ini tidak, kebanyakan kan gitu ya. Siang tidur, malam pula kelayapan. Malam kemana-mana coba. Itu pulang ke mall itu pada tanggal ganjil tuh. Pulang karena kecapean, tidur coba. Gak dapat apa-apa lah kan begitu. Padahal mendapatkan Lailatul Qadar itu harus menunggu setahun lagi tuh. Makanya kenapa di sini Allah ingin tegaskan Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya ada amalan-amalan ringan dalam Islam itu namun berpahala luar biasa. Itulah malam Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.